Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa preview match day ke-19 antara Chelsea melawan Bournemouth yang akan diadakan di Stamford Bridge. Laga ini tentu sangat krusial buat Chelsea ya untuk mengamankan semua hal yang terjadi setelah chaos melawan Aston Villa. Tapi sebelum gue mulai video ini, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jambi, True Blue dari Jogja, dan True Blue dari Surabaya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan meramaikan kolom komennya. Thank you sekali lagi buat supportnya dan sehat-sehat buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype-nya supaya makin banyak True Blue yang join di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Kalian bisa join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Nah, ini gue punya feeling di matchday ke-19 ini bakal jadi penentu nasib Enzo Maresca di Chelsea ya. Kekalahan tentu akan membuat Maresca out dari Chelsea, mungkin, dan digantikan dengan pelatih baru di bursa transfer Januari ini. Kemenangan tentu akan melanjutkan Enzo Maresca ke project ini dan tetap menjadi head coach di Chelsea sampai dengan akhir musim ya. Kenapa? Karena di matchday ke-19 ini akan menjadi matchday yang sangat krusial buat Chelsea ya. Kekalahan tentu akan membuat Chelsea semakin sulit untuk mengamankan spot Champions League di akhir musim. Karena setelah melawan Bournemouth ini, Chelsea akan bertandang ke Etihad Stadium. Dan kita tahu, melawan Manchester City bukanlah hal yang mudah buat Chelsea dan seluruh tim di Premier League tentunya ya. Nah, segudang masalah sedang dihadapi Chelsea ya menuju ke matchday ke-19 ini. Cederanya para pemain ditambah dengan cedera Marco Correa kemarin yang sempat ditarik saat melawan Aston Villa karena ada sedikit gangguan di hamstring. Juga masih cederanya Jorel Hato yang dikonfirmasi di pre-match kemarin ya. Ini membuat situasi lini belakang Chelsea semakin keropos dan mau tidak mau Enzo Maresca harus melakukan rotasi dan eksperimen di matchday ke-19 ini ya. Masih belum jelas bagaimana kondisi Marco Correa dan Jorel Hato menghadapi matchday ke-19 ini, tapi semoga aja tidak ada cedera yang serius yang didapatkan oleh Marco Correa ya. Di sisi lain, Fofana yang tidak dimainkan saat melawan Aston Villa ini tentu akan menjadi semangat baru ya, fresh blood buat Chelsea di matchday ke-19 ini, dan harapannya semoga Fofana dimainkan full sejak menit pertama ya, sehingga bisa mengamankan lini belakang Chelsea menjadi lebih solid lagi di matchday ke-19 ini. Cole Palmer dan Reece James katanya juga masih dalam situasi untuk di-screening ya, apakah memungkinkan untuk dimainkan melawan Bournemouth atau tidak. Dan ini juga cukup menjadi kabar yang bikin deg-degan ya, seandainya dua pemain ini tidak dimainkan di pertandingan melawan Bournemouth ini, karena akan sangat berpengaruh ke performa Chelsea, terutama di saat Chelsea sedang membutuhkan para pemain topnya untuk tampil maksimal dan mengamankan kemenangan di Stamford Bridge di pertandingan kali ini. Karena kekalahan di pertandingan matchday ke-19 ini akan membuat rekor Chelsea semakin buruk di home ya. 5 kekalahan dalam satu musim ini hanya pernah diraih oleh Glenn Hoddle di musim kalau nggak salah 1980-an ya. Dan semoga aja Enzo Maresca tidak mengulang kesalahan yang sama, kegagalan 5 kali kemenangan di Stamford Bridge. Tentu ini bukan rekor yang patut kita banggakan, karena kita pernah 4 tahun secara beruntun tidak pernah kalah di Stamford Bridge di eranya Jose Mourinho ya. Dan semoga aja di matchday ke-19 ini Chelsea bisa benar-benar fokus dan keluar dari tekanan dan berhasil menghadapi Bournemouth dengan poin maksimal meraih 3 poin ya. Bournemouth di sisi lain ya masih mencari kemenangan pertama dalam 9 pertandingan ya. Harusnya Bournemouth yang bermain dengan tren negatif, selalu imbang dan kalah dalam 9 pertandingan terakhir, ini bukan hal yang bisa menyulitkan Chelsea, terutama di Stamford Bridge ya. Tapi beberapa pekan lalu, The Cherries baru saja menahan imbang Chelsea di kandangnya ya dengan skor 0-0. Dan itu menjadi awal keterpurukan Chelsea di bulan Desember ini ya. Walau begitu, musim lalu match melawan Bournemouth ini menjadi salah satu match yang cukup deg-degan. Chelsea terhindar dari kekalahan setelah gol scrimmage dari Reece James di menit 90+5 ya, lewat free kick yang dilesakan oleh Reece James berhasil membuat imbang menjadi 2-2 saat melawan Bournemouth di Stamford Bridge ya di akhir musim lalu. Dan ini cukup harus menjadi perhatian juga buat Enzo Maresca dan para squad, bagaimana pasukan Andoni Iraola ini bisa banget untuk membuat repot para pemain Chelsea, terutama di Stamford Bridge ya. Masih tanpa Tyler Adam yang cedera ya, tapi pasukan Bournemouth ini cukup maksimal dari lini depannya. Tapi saat ini pasukan Andoni Iraola masih sangat limbung ya, terutama setelah adanya berita akan hengkangnya sang jagoan ya, Antonio Semenyo di bursa transfer Januari ini. Ini membuat sedikit
ketidakseimbangan yang terjadi di lini depannya Bournemouth ya. Walaupun Semenyo di pekan lalu berhasil menciptakan 1 gol, tapi nggak tahu apakah di matchday ke-19 ini dia akan bermain ya, tetap dimainkan atau dia sudah menuju exit untuk bergabung bersama Manchester City di transfer Januari nanti ya. Saat ini Bournemouth duduk di peringkat ke-15 dan Chelsea di peringkat 5, tapi perbedaan poin di antara dua tim ini nggak jauh-jauh banget, hanya berbeda 7 poin saja, dan ini benar-benar sangat mengerikan buat para tim di Premier League ya. Bagaimana Premier League ini sangat ketat persaingannya ya. Tim papan bawah bisa tiba-tiba merangsek naik ke papan atas, begitu juga tim papan atas bisa tiba-tiba terjerumus ke papan bawah ya. Nah, jadi dengan situasi tersebut apapun bisa terjadi di match ke-19 ini ya, dan Bournemouth juga saat ini menjadi salah satu tim dengan tingkat kebobolan tertinggi di Premier League. Dan ini harusnya bisa menjadi catatan yang positif buat Chelsea untuk membakar semangat Chelsea membobol gawang Bournemouth ya. Saat ini Bournemouth sudah kebobolan 30 gol di sepanjang musim ini, dan ini harusnya bisa dimanfaatkan Chelsea untuk mengeksplor ruang-ruang ya yang ada di lini pertahanan Bournemouth di pertandingan ke-19 ini. Nah, mampukah Chelsea keluar dari tekanan yang sedang getol-getolnya terjadi baik secara internal maupun eksternal, dan mampukah pasukan Enzo Maresca ini kembali ke jalur kemenangan di match ke-19 ini? Coba kita lihat aja ya. Dan siapakah starting 11 yang pantas dan efisien, efektif dimainkan di matchday ke-19 ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum gue mulai, kalian semua yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja. Tentu formasi yang akan digunakan oleh Enzo Maresca adalah formasi saklek 4-2-3-1 yang biasa dimainkan oleh Enzo Maresca di setiap pertandingan ya, apalagi di Stamford Bridge. Gue berharap semoga approach dari permainan Chelsea ini sama dengan babak pertama yang dilakukan di Aston Villa kemarin ya. Tapi jangan sampai di babak kedua Chelsea malah kedodoran seperti yang terjadi pada match di Boxing Day kemarin. Gue berharap semoga di pertandingan ini gas terus dari awal, dan kalau bisa dari awal babak pertama sudah kill the game dengan 2 atau 3 gol yang bisa sangat membantu Chelsea untuk mengamankan kemenangan di matchday ke-19 ini ya. Buat posisi goalkeeper, gue akan tetap taruh Robert Sanchez yang bermain terus gemilang ya. Walaupun kemarin sempat kebobolan 2 gol, tapi udah gue bahas juga di Rate the Player bagaimana Robert Sanchez ini melakukan banyak saves yang masih di-consider menjadi top of the top ya, goalkeeper di Chelsea sampai saat ini. Dua center back, ini gue pengen Trevor Chalobah dan Wesley Fofana yang bermain sejak menit pertama. Nggak ada lagi eksperimen Badiashile, Tosin, atau apapun itu. Gue berharap semoga Enzo Maresca bisa segera meng-cut ya, entertain ke para pemain yang memang tidak layak buat dimainkan. Jadi memang hanya pemain terbaik yang bisa diturunkan di setiap pertandingan, dan gue berharap semoga duo center back Chalobah dan Fofana ini dimainkan sejak menit pertama. Di left back ini tentu kita belum tahu apakah Marco Correa bisa diturunkan, tapi yang udah pasti Jorel Hato ini akan absen di pertandingan ini. Dan seandainya Marco Correa tidak bisa diturunkan dari menit pertama, kemungkinan Malo Gusto yang akan gue taruh di posisi left back seperti yang dilakukan Enzo Maresca di pertandingan kemarin ya. Karena tidak ada lagi left back yang bisa, center back yang bisa mengcover area left back ini ya. Terutama bermain dengan invert yang biasa dimainkan oleh Enzo Maresca, ini akan menjadi kesulitan seandainya memang posisi left back ini diisi oleh center back ya. Buat right back, semoga Reece James bisa dimainkan sejak menit pertama di pertandingan kali ini ya. Walaupun ada desas-desus katanya dia harus memulihkan kondisi. Tapi gue berharap semoga di pertandingan yang sangat penting ini Reece James bisa diturunkan ya. Dan Enzo Maresca juga mungkin harus nge-push sedikit para pemainnya, jangan terlalu dilindungi supaya Chelsea bisa segera kembali ke track kemenangan ya. Buat duo midfield yang akan dimainkan di pertandingan ini, Enzo Fernandez dan Moses Caicedo. Balik lagi, gue pengen Enzo Maresca sedikit nge-push para pemain ya. Jangan terlalu dimanja, jangan terlalu capek dikit diganti, capek dikit dirotasi ya. Nggak perlu. Menurut gue ini adalah pertandingan yang sangat krusial ya, matchday ke-19 ini untuk menentukan masa depan Chelsea. Dan gue berharap semoga para pemain yang dimainkan di starting 11 pertandingan ini adalah para pemain terbaik yang bisa dimainkan Chelsea di pertandingan ini. Dan Moses Caicedo, Enzo Fernandez, gue gak melihat ada isu. Harusnya dua pemain ini bisa dimainkan full di pertandingan kali ini. Buat left wing, ini tetap akan gue kasih Garnacho ya. Walaupun kemarin dia sempat banyak buang peluang, tapi apapun itu, dia adalah left wing yang terbaik saat ini yang bisa kita miliki. Punya tingkat eksploitasi yang tinggi ya, dengan skillnya dan speednya. Dan gue cuma berharap semoga dia bisa segera menemukan end produknya yang jauh lebih baik lagi ya di pertandingan kali ini. Buat right wing,
Ini gue bener-bener pengen Enzo Maresca memainkan Esteva Willian dari babak pertama ya. Ini memberikan juga rasa percaya diri buat Estevao untuk memainkan kembali pemain terbaiknya ya. Jangan karena apa yang terjadi di Leeds kemarin ya, kartu kuning yang nggak sengaja mungkin, dan dia juga udah dikasih tahu bahwa memang di Leeds itu sangat keras ya, jangan dihukum sampai segininya, nggak pernah dimainkan lagi. Dan gue berharap semoga rotasi di right wing ini bisa dimainkan Estevao Williams sejak pertama, karena Pedro Neto kelihatannya harus beristirahat. Kemarin benar-benar nggak maksimal dan kelihatannya agak kesulitan ya untuk catch up apabila memang situasi mental dan fisiknya kurang stabil seperti yang terjadi saat melawan Aston Villa ya. Buat posisi nomor 10 Cole Palmer, ini juga gue berharap nggak diganti ya di babak-babak akhir, dan semoga aja Cole Palmer bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan kita tahu ada desas-desus Cole Palmer yang sedikit bete kemarin ya diganti pada saat melawan Aston Villa, dan semoga aja melawan Bournemouth ini Cole Palmer bisa bermain 90 menit dan mengeluarkan 100% kemampuannya untuk menciptakan GA ya, dan mengeluarkan Chelsea dari tekanan yang terjadi saat ini. Dan posisi nomor 9 mau gak mau Joe Pedro yang akan gue mainkan. Liam Delap kemarin kacau banget, baru masuk tanpa ada impact apapun, malah memberikan kartu kuning ya. Gue berharap semoga Joe Pedro bisa segera kill the game, 2 gol di babak pertama. Setelah itu mungkin bisa diganti Liam Delap supaya lebih nyaman lagi Liam Delap ya untuk mendapatkan gol dan memboosting confidence dia yang sudah lama hilang ya. Kita nggak bisa, udah lama nggak melihat Liam Delap seperti yang ditunjukkan pada saat Club World Cup kemarin. Dan ya taste-nya, apapun itulah, touch-nya semuanya sudah hilang dari Liam Delap ya. Dan semoga aja ada gol di pertandingan ini bisa mengembalikan kepercayaan diri Liam Delap di match-match berikutnya ya. Nah itu dia guys, starting 11 terbaik yang bisa dimainkan Chelsea di pertandingan match ke-19 menurut versi gue. Bagaimana menurut kalian, siapa yang layak dimainkan di posisi-posisi tersebut? Coba tulis di kolom komen siapa starting 11 terbaik yang bisa dimainkan Chelsea di match ke-19 dan mengeluarkan Chelsea dari tekanan yang ada saat ini ya. Nah laga ini adalah laga yang wajib menang. Kalau kalah kita akan terjun bebas ya, dan kita akan sangat kesulitan untuk kembali lagi ke posisi UCL spot yang kita pengen amankan sampai akhir musim. Tentu kemenangan dan gol cepat ini menjadi harapan gue dan kalian semua tentunya ya. Kill the game as soon as possible. Di babak pertama kalau ada kesempatan kita bisa membuat 2 gol, 3 gol, itu harus wajib bisa dilakukan oleh para pemain Chelsea. Dan winning mentality ini harus ditunjukkan kembali. Fighting spirit yang sudah lama hilang ini juga harus ditunjukkan kembali ya. Dan konsistensi yang paling penting ya. Babak 1, babak 2 ini harus tetap konsisten mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain ini ya. Dan prepare for the worst, hal-hal yang mungkin akan mengejutkan di pertandingan. Gue berharap semoga para pemain Chelsea sudah mempersiapkan semua hal dan skenario terburuk seperti yang terjadi pada saat melawan Aston Villa ya. Jadi tidak kaget lagi dan gak kalah dalam transisi. Dan tentunya memanfaatkan set piece, ini yang paling penting. Karena Chelsea terutama di corner ini menjadi tim nomor 2 gol terbanyak dari corner setelah Arsenal di musim ini ya. Chelsea berhasil menciptakan 8 gol dari corner sepanjang musim ini dan Arsenal 10 gol dari corner. Dan semoga aja seluruh kemampuan yang dimiliki oleh pemain Chelsea ini bisa membuat menutup ya, kill the game as soon as possible, dan kita bisa menutup laga dan akhir tahun ini dengan kemenangan ya, dan membuat hati kita kembali gembira. Nah itu dia, that's it video for today guys. Thanks for watching. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen juga. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes ya. Dan yang paling penting, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang join di channel ini ya. Kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue di situ, kita ngomongin Chelsea sampai bosen pokoknya ya. Itu dia, terima kasih buat kalian yang udah nonton preview match ini. Sampai ketemu di pertandingan melawan Bournemouth hari Rabu subuh berarti ya, jam 3 subuh dini hari. Tetap dukung Chelsea, what blue always be blue, up to Chelsea.